Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Yusuf, spesialis radiologi oral maksilofasial, subspesialis radiopatologi konsultan. Saya merupakan dosen pengajar di Departemen Radiologi Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Pada hari ini saya menyampaikan video tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PTD UKT PT dalam bidang pengajaran. Sebagai dosen tentunya saya mengajar sesuai bidang yang saya ampu. Dalam hal ini radiologi, kedokteran gigi, dan forensik. Untuk materi kuliah saya terpecah dalam beberapa modul. Modul 24 sebagai dasar radiologi yang materinya berisi tentang dasar radiologi, proteksi radiasi, biologi radiasi, manajemen radiologi, dan teknik radiografi. Untuk materi kuliah gambaran penyakit gigi dan mulut masing-masing tersebar pada modul-modul selanjutnya, yaitu modul 3.4, 4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, dan terakhir mata kuliah digital imaging pada modul 7.1. Untuk mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini adalah modul 7.1 dental teknologi dan forensik kedokteran gigi yang erat kaitannya dengan bidang radiologi dan forensik. Sebagai informasi awal, perkuliahan program sarjana kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Unisula mengadopsi sistem modul atau blok, di mana dalam satu semester mahasiswa akan mengambil perkuliahan dalam beberapa modul. Modul-modul perkuliahan ini merupakan integrasi dari beberapa disiplin ilmu di bidang kedokteran gigi. Adapun untuk modul 7.1 ini sendiri terdiri dari 4 SKS yang merupakan integrasi antara ilmu radiologi kedokteran gigi, forensik kedokteran gigi, material kedokteran gigi masyarakat, konservatif, endodontik, dan ortodontik. Modul 7.1 ini dilaksanakan pada semester 7 dalam waktu 4 minggu. Adapun pencapaian belajar mahasiswa dijabarkan dengan penetapan domain kompetensi utama, penjabaran kompetensi utama, kompetensi penunjang sebagaimana yang diatur dalam standar kompetensi dokter gigi, serta sasaran pembelajaran atau foundation ability yang didapat dari penjabaran kompetensi penunjang yang akan dipelajari dengan menggunakan strategi problem based learning. Tidak ada mata kuliah prasyarat untuk modul ini, dan dengan mengikuti modul ini diharapkan mahasiswa memiliki pemahaman materi tentang radiologi dan forensik kedokteran gigi, electronic medical record, teknologi, dan digitalisasi kedokteran gigi. Dalam melaksanakan pengajaran, saya menerapkan prinsip DIA yang meliputi delivery, interaction, and assessment. Yang pertama adalah delivery. Hal ini merupakan proses penyampaian materi dari dosen kepada mahasiswa berdasarkan RPS yang telah ditentukan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Nantinya CPL ini akan di-breakdown menjadi beberapa CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kemudian akan didistribusikan melalui sub CPMK. Untuk modul 71 ini terdapat 3 CPL sikap. 3 CPL pengetahuan, 1 CPL keterampilan umum, dan 3 CPL keterampilan khusus. Kemudian terdapat 2 CPMK pada modul 71 ini seperti yang dapat kita lihat pada slide berikut, serta 28 sub CPMK. Yang kedua adalah interaction, merupakan hubungan timbal balik serta interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran modul. Pada modul ini menerapkan prinsip SCL atau Student Center Learning
Metode SCL ini pendekatannya adalah menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Pendekatan ini menekankan peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Dalam metode ini, dosen hanya bertindak sebagai fasilitator atau membantu mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran mereka. Beberapa prinsip dari metode SCL ini meliputi keterlibatan langsung mahasiswa dalam memecahkan masalah, diskusi atau proyek yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Jadi ada peran aktif. Yang kedua, pembelajaran didasarkan pada pengalaman nyata atau real case. Ketiga, dosen bertindak hanya sebagai fasilitator. Keempat, adanya pembelajaran kolaboratif dengan berbagai disiplin ilmu. Dan yang kelima adalah student based tentu saja. Metode SCL ini menghasilkan mahasiswa yang lebih mandiri dan kreatif dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta mampu mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Dengan demikian, metode ini dianggap sebagai pendekatan yang efektif untuk membantu mahasiswa belajar dengan lebih baik dan merangsang pengembangan diri mereka secara menyeluruh. Adapun aplikasi SCL pada modul 71 ini adalah melalui perkuliahan interaktif, small group discussion atau tutorial, dan self-directed learning atau SDL melalui penugasan mandiri berupa pembuatan learning issue. Bentuk pembelajaran pada modul 71 ini meliputi kegiatan teori dan skills lab. Untuk pembelajaran pada modul ini, saya menggunakan LMS atau Learning Management System yang dikembangkan sendiri oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unisula. Pada LMS tersebut, dosen dapat membuat kelas kuliah secara daring, kemudian mengupload materi perkuliahan, memberikan petunjuk, serta membuat forum pengumpulan tugas atau kuis. Berikut tampilannya. Dan yang terakhir adalah assessment. Assessment merupakan proses untuk melakukan penilaian secara objektif atas pencapaian mahasiswa pada modul tersebut. Pada modul 71 ini terdapat dua komponen nilai, yaitu penilaian teori dan penilaian praktek atau skill. Pembobotan penilaian adalah sebagai berikut. Untuk perhitungan nilai akhir modul akan memadukan nilai kegiatan teori dan skill lab secara proporsional sesuai dengan SKL modul. Berikut pembuatannya. Berikutnya, saya akan menyampaikan perkuliahan pada modul 71 ini tentang digital imaging. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pada pagi hari ini ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Yusuf, spesialis radiologi oral maksilofasial konsultan. Pada pagi hari ini ya, sesuai yang telah dijadwalkan, saya akan mengisi tentang digital imaging ya. Digital imaging in dentistry ya. Jadi kira-kira apa yang sudah kalian tahu deh tentang digital imaging? Ada yang mau memberi gambaran apa itu digital imaging? Belum pada tahu ya ini ya. Jadi memang materi ini berbeda ya dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita bicara penyakit ya, lebih banyak penyakit. Nah ini kelanjutan dari kuliah yang di modul awal, modul 2.4 ya. Jadi kalian sudah tahu bagaimana sebuah rongseng atau sebuah foto itu dihasilkan. Ya. Kemudian ini kita bicara lanjutannya. Nah, untuk materi kuliah ini ya, ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian peroleh ya, bahwa kalian diminta untuk
bisa mengidentifikasi teknologi terkini dalam bidang kedokteran gigi. Ya, ini ada kriterianya. Jadi S1, S2, S5, P8, KO1, dan KK7 ini ada kontennya ya sesuai yang ada di SPP. Kemudian untuk jabaran dari subjek PMK-nya itu kalian mengetahui penggunaan digital imaging ya. Jadi kuliah ini kenapa harus saya berikan. Nah, nanti pada kuliah ini kita akan bicara mengenai atau berdiskusi ya, lebih banyak berdiskusi mengenai gambaran prevalensi errornya dulu. Jadi bagaimana nanti seberapa banyak kasus kesalahan ya di bidang radiologi sehingga kita butuh pemeriksaan yang digital. Kemudian pengertian digital imagingnya ya ini lebih kontennya. Nah ini eh, lanjut kita bicara nih ya tadi prevalensi kesalahan atau error. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ini ada penelitiannya ya. Ini penelitian dasar kenapa dental imaging ini penting. Jadi di sini di penelitian satu jurnal disebutkan dari 500 sampel yang digunakan, 408 atau 81%-nya itu mengalami error atau kesalahan gitu dalam hasil rongsinya. Nah, kemudian ini di Indonesia sendiri, ini juga ada penelitian 500 foto, nah di mana 124 atau 25%-nya itu juga mengalami error atau kesalahan. Nah, nanti kita akan kupas kesalahannya itu di mana dan kenapa gitu ya. Kira-kira ada yang tahu enggak? Atau ada yang pernah mengalami itu? Enggak, ya, nah, ada? Belum ya? Belum lihat ya. Belum bisa membedakan antara mana yang benar, mana yang salah ya. Nah, kita lihat di slide ini, Dik. Kira-kira ada yang mau memberi tanggapan enggak dari kedua foto ini? Coba raise hand kalau ada. Kan ini sama-sama kameranya ya. Ini ada, ya, ini kita. Gimana nih kita? Mungkin dari alatnya sendiri dokter itu kalau yang sebelah kiri itu konvensional, kalau yang sebelah kanan digital. Gitu. Konvensional ini apa? Maksudnya lama gitu ya? Iya dokter. Lama, kalau yang kanan baru gitu ya. Nah, ini kan bicaranya kamera. Jadi kan radiologi itu seperti yang sudah kita diskusikan dulu bahwa itu apa hampir menyerupai dengan pengambilan foto ya. Jadi kalau foto ini foto asli gitu ya, menggunakan kamera. Nah, nanti kalau di radiologi menggunakan alat ronsen kan gitu ya. Ya, benar sekali ya. Tepat sekali yang dikatakan kita tadi. Jadi memang ada dua alat yang berbeda zamannya ya. Jadi kalau dulu itu kalau mau ngambil foto masih harus menggunakan film gitu ya, Dek, ya. Ada yang mengalami ini enggak? Pakai film ada rollnya terus itu kalau kebuka dikit kebakar ya. Nah, itu. Kemudian kalau yang sekarang sudah hanya tancap-tancapin aja ya. Jadi langsung dihubungkan antara kamera dengan PC ya atau computerized atau nah ini yang disebut sebagai digital tadi benar. Jadi digital imaging di sini adalah atau digital radiografi adalah sebuah bentuk pencitraan atau hasil rongsen sinar X di mana sinar X-nya digunakan ya menggantikan film fotografi atau film konvensional dan processing film yang menggunakan cairan kimia. Jadi kalau tadi harus diprosesing dengan bahan kimia, nah ini sudah tidak digunakan lagi ya, diganti dengan monitor. Jadi langsung terhubung dengan eh, monitor, scanning ataupun printer untuk dikeluarkan hasil. Ya. Jadi secara pengertian kurang lebih begitu ya.
Bisa dipahami ya? Ya. eh, nah, jadi ini ya, intinya ketika kita menyebutkan ya teknik konvensional, maka yang ada di bayang kita adalah menggunakan film ya. Pemeriksaannya, imagingnya atau pencitraannya masih menggunakan film manual ya. Butuh kita untuk processing ya. Kita proses di kamar gelap, kita cuci, kita olah gitu ya. Nah, kalau kita ngomong digital, maka perangkatnya sudah menggunakan computerized ya. Jadi muncul secara langsung, datanya langsung diimpor ke komputer. Nah, ini alatnya ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk alatnya saja sudah beda ya. Ya, ini lebih modern dan lebih ramah terhadap pasien. Jadi udah nggak ada kabel-kabel yang melilit ya atau ya kemana-mana gitu kan udah enggak ya. Sedangkan yang ini kan sudah sangat nyaman ya di pasien. Nah, kemudian apa kelebihan dan kelemahannya dari alat digital ini? Nah, kalau kita mau lebih ke dalam lagi, ya karena dia digital, maka dia punya graduasi atau punya skala gambar yang lebih tajam, ya. Karena hasilnya tidak akan terpengaruh oleh hasilnya, ya. Nah, di digital itu ada 256 shade gray. Kalau yang konvensional ini hanya 16 sampai 25 shade gray, ya. Kemudian juga kalian harus menggunakan kamar gelap tadi sebagai ruang processing ya. Kemudian butuh arsip, butuh cairan kimianya untuk melakukan processing tersebut. Kemudian menggunakan imaging plate ya, dan juga radiasinya akan lebih besar sehingga waktu yang akan kalian produksi untuk menghasilkan foto konvensional akan lebih lama dibandingkan dengan digital gitu ya. Nah, sedangkan yang digital tadi selain grainnya lebih banyak, gambarnya juga akan lebih tajam ya. Kemudian paparan radiasinya dia akan berkurang. Kemudian juga yang paling penting adalah dari gambaran itu bisa kalian modif atau kalian manipulasi. Nah, disinilah sebenarnya celah untuk penelitian ya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sabina dan Nikita ya, dari gambar itu bisa dilakukan pengolahan. Kalau itu apa? Gambaran yang punya angka pikselnya. Tadi kan udah ada gambarannya ya, Dik, ya. Nah, di sini jadi angka itu akan diterjemahkan menjadi dua poin ya. Yang pertama yang dinamakan sebagai piksel ya. Ini ada distribusi spasial dari setiap elemen ya. Dan kemudian ada gradasi dari abu di setiap piksel. Nah, ini yang disebut sebagai garis, ini yang sebagai kolom ya. Nah, piksel ini nih kotak-kotakan ini di dalam satu kolom itu ada berapa? Nah, ini nanti yang ketika diekspos dia akan mengenai objek. Nah, ketika mengenai objek, maka dia akan diteruskan ke imaging plate, ini namanya imaging plate gitu ya. Nah, di sini nanti akan keluar angkanya. Nah, angka tadi yang diterjemahkan ke komputer menjadi gambar gitu ya. Maka ada prosesnya namanya analog to digital conversion. Ya, prosesnya adalah data analog dikonversikan secara digital. Dengan apa? Dengan beberapa tahap. Ya. Ada tahapnya sampling, kuantitasi, dan computerized. Nah, untuk tahapannya ada 3 tahapan. Nah, ini filmnya ya. Kalau yang konvensional ini menggunakan film, yang gambar B ini PSP, yang gambar C ini CCD. Nah, ini. Jadi kalau yang bentuknya solid
solid ini keras gitu ya, ya. Jadi, nah ini kelemahan dari yang direct ini ada bungkusnya, karena ada bungkusnya maka dia keras. Di mulut pasien itu kelemahannya dia kurang nyaman ya. Nah, sedangkan yang PSP dia hampir mirip sama film biasa, tapi nanti dia di scanning ya, atau yang indirect. Nah ini bentuknya kayak film, jadi lebih lentur dan lebih nyaman pada pasien. Nah, oke, sampai di sini ada yang menanyakan tentang metode digitalnya. Baik dokter, izin bertanya. Jadi kan tadi ada CMOS, CCD, sama ada yang panel. Nah, untuk yang era sekarang atau sekarang-sekarang ini sering dipakai itu yang model apa ya dokter? Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik. Terima kasih, Sabina ya. Saya coba jawab ya. Jadi kalau yang dipakai sebenarnya semua dipakai, Sabina. Jadi baik yang CCD, CMOS ataupun yang plat, yang PSP itu dipakai ya. Nah, tergantung tadi, makanya setiap alat itu ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, sedang yang tadi yang direct ya, yang CCD sama CMOS itu kan tadi saya sampaikan dia menggunakan plastik ya covernya. Nah, itu sering digunakan pada pasien yang ini apa namanya biasanya untuk kasus forensik ya. Eh, apa foto digital ini, nah kita bisa tadi di awal saya sampaikan bisa memanipulasi ya atau merubah data digital. Nah, ini ya. Nah, merubah data digital ini tahapannya ada 5, ada restorasi, ada enhancement, ada analisis, ada compression, dan juga ada sintesis. Masing-masing ini punya fungsi sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian kenapa harus diprocessing? Karena ini sebagai upaya meningkatkan, merestore, atau memperbaiki ya hasil gambar yang mungkin tadinya tidak baik, ya menjadi lebih baik, ya karena ada faktor errornya tadi. Ya. Kemudian bisa mengintegrasikan data, ya datanya itu bisa dijadikan satu dalam satu manajemen software namanya. Kalau manual kan butuh arsip, ini ada cloud-nya gitu ya. Nah, kemudian juga untuk meningkatkan kualitas tentunya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan bisa raise hand. Silakan Kira. Baik, terima kasih dokter izin bertanya. Jadi pada proses image enhancement itu kan ada adjusting brightness, terus ada adjusting contrast, terus negative conversion itu. Kemudian dari hasil adjusting itu nanti, itu apakah hasilnya akan tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya, misalnya kayak kepadatan trabekula gitu dokter. Kemudian apakah bisa mengganggu dari hasil interpretasi radiografinya? Baik, Oke, gitu, dokter. oke. Terima kasih Kira. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Nah, tadi saya sampaikan ya, antara enhancement sama kompresi itu berbeda, gitu ya. Kalau kompresi tujuannya merubah ukuran filenya, ya, menekan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga kita bisa menyimpan spacingnya lebih banyak, gitu ya. Tapi kalau enhancement, kita tidak merubah ukurannya, datanya tetap real. Cuma kita rubah cara apa? Cara sudut pandangnya gitu ya. Jadi kalau tadinya melihatnya hitam putihnya seperti ini normal, kemudian kita gelapkan. Nah, ini kadang malah kita harus gunakan ketika kita tidak bisa mendapat informasi yang detail dari foto yang hitam putih ini, gitu. Dan karena dengan enhancement ini maka cuma gini fraktur ya, fraktur di secara vertikal.
pada gigi molar gitu, gigi rahang atas molar 1. Nah, ketika kita menggunakan foto biasa, digital biasa, itu nggak kelihatan deh. Tapi ketika kita enhance, garisnya tadi menjadi garis putih. Nah, maka itu terlihat gitu. Jadi kesimpulannya apa kira-kira? Mengurangi atau malah menambah fungsinya? Menambah fungsinya dokter. Jadi mungkin ada yang sebelumnya di imaging normalnya yang belum di enhance tadi nggak kelihatan, terus akhirnya setelah di enhance jadi lebih terlihat begitu dokter. Betul sekali ya. Itu makanya itu sebagai kelebihan dari digital imaging ya. Jadi tidak mengurangi kualitasnya, Dik. Ya. Justru kamu mendapat sudut pandang lain gitu dari foto yang telah kamu peroleh. Ya. Nah, mungkin begitu, Devira. Ada tanya lagi? Baik, sudah cukup dokter. Terima kasih. Baik. Yang lain ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, jadi ini, jadi ketika kompresi, maka kan kita akan mengurangi ukurannya ya. Jadi tadi ukuran 6 megabit menjadi 200 KB gitu ya. Itu kan kecil sekali ya. Nah, kalau sudah dirubah ini pasti gambarnya akan kualitasnya akan berubah. Tapi sebenarnya tidak menghilangkan informasi diagnosis ya. Nah, karena apa? Nih ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa foto yang non acceptable ya, atau ada error itu bisa disebabkan karena persiapan pasien, ya, kemudian pada saat dilakukan pengambilan pasien positioning ataupun juga equipment positioning, ya, jadi itu, ya. Nah ini contoh teknologi atau software yang bisa kita gunakan untuk melakukan enhancement, ya. Jadi di sana datanya pasien bisa mendapat hasil langsung, kemudian ada eh, proses enhancement-nya dan juga proses interpretasinya bisa lakukan secara langsung di sini. Ya, ya. Jadi mungkin itu ini referensi saya yang saya gunakan. Nah, eh, ini nanti ada soal ya yang bisa kalian kerjakan di form ini. Silakan boleh ditulis atau di copy linknya ya. Nanti untuk eh, jawabannya nanti bisa langsung diisi ya. Nah, kemudian mungkin itu ya. Jadi selesai sudah untuk kuliah pada pagi hari ini. Ya, Dek ya. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Demikianlah tadi deskripsi singkat yang telah saya berikan terkait metode pengejaran yang telah saya lakukan selama menjadi dosen di FKG Unisula. Terima kasih. Billahi taufik, la aqwam bithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.